Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu lagi di Renungan Pagi, dan seperti biasa kita akan mendengarkan sedikit pesan dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baru ini kami boleh berkumpul dan bersama-sama kami akan mendengarkan sedikit pesan dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berfirman melalui hati setiap kami, biarlah apapun yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami tanamkan, boleh kami resapi, sehingga kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, renungan pagi pada pagi hari ini aku kasih tema bukan barang sepele. Nah ayat yang menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini ada di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Nah teman-teman, sebelum itu aku mau sharing sedikit mengenai pengalamanku beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu aku mengalami pengalaman yang kurang mengenakan di mana aku kehilangan dompetku. Nah, sebelum-sebelumnya orang tuaku itu udah mewanti-wanti diriku supaya uang dan dokumen-dokumen penting jangan disatukan di tempat yang sama, jangan disatukan di dompet. Karena kalau saya harus beli ini itu, otomatis kan saya harus keluar masukkan dompet saya dan dokumen-dokumen saya. Dan hal tersebut kejadian di mana waktu itu saya mau membeli sesuatu, dan setelah itu karena saya posisinya buru-buru, dompet saya letakkan di tas saya, di mana tas saya itu tidak sempurna menutup. Jadi setelah saya bawa ke sana kemari, terjadilah insiden di mana dompet saya jatuh dan saya kehilangan dompet saya. Otomatis di situ orang tua saya memberikan saya ceramah. Di situ orang tua saya kasih satu kalimat yang menjadi perenungan bagi saya secara pribadi. Di situ orang tua saya bilang, untuk dompet aja saya nggak bisa jaga gitu. Berarti saya nggak bisa dikasih kepercayaan. Nah, maksudnya orang tua saya adalah untuk hal yang ringan aja, untuk menjaga dompet itu suatu hal yang gampang. Tapi di situ saya menganggap remeh gitu. Gimana saya bisa dipercayakan untuk hal-hal besar lainnya gitu. Itu menjadi perenungan saya beberapa waktu terakhir. Dan di situ saya juga teringat salah satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat dasar kita tadi, dimana kalau kita setia atau bisa aware atau bisa menghandle perkara-perkara kecil, maka untuk perkara-perkara yang besar itu kita juga bisa menghandle gitu, kita bisa menghadapinya. Sebaliknya kalau kita untuk hal-hal kecil aja kita nggak benar menghadapinya, kita untuk berperkara kecil itu aja kita nggak bisa, maka untuk hal-hal besar ya otomatis kita akan kewalahan, kita istilahnya belum mumpuni untuk menghadapi perkara-perkara besar tersebut. Nah teman-teman, yang saya dapat untuk ayat ini juga, hal-hal yang kita hadapi saat ini itu tuh melatih kita untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Karena kita tahu juga semakin hari semakin kita bertumbuh, masalah-masalah atau nggak usah masalah deh, hal-hal yang kita hadapi itu semakin kompleks, semakin sulit. Sehingga kalau kita nggak membiasakan diri dari awal untuk menghadapi hal-hal kompleks berikutnya itu, kita bakal kewalahan gitu loh. Nah, saya mau kasih gambaran aja, kayak orang tua kita di waktu kita kecil pasti kita dilatih untuk makan dari makanan yang lunak-lunak dulu. Terus semakin lama semakin bertekstur, semakin padat, semakin keras. Nah, teman-teman, di situ kita dilatih gitu, dari yang kecil terus semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi gitu. Sama kayak ketika menghadapi suatu masalah, suatu hal gitu, kita dilatih dari hal-hal yang rendah dulu, semakin tinggi tingkatannya. Dan kalau misalkan kita
ngeskip bagian yang rendah ini, gimana kita bisa menghadapi hal dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kalau misalkan dari perumpamaan yang tadi, misalkan nih orang tua kita ngeskip bagian dimana mereka kasih kita makanan yang lunak. Jadi waktu kita kecil mereka langsung kasih makanan yang keras. Otomatis kita ini gak akan mengonsumsi makanan tersebut. Kita pasti menolak untuk mengonsumsi makanan tersebut, karena untuk makanan yang lunak aja kita gak bisa, apalagi untuk makanan yang keras, yang padat gitu. Nah, teman-teman, itulah mengapa penting bagi kita untuk tidak menganggap remeh hal-hal yang kita hadapi saat ini. Karena di kemudian hari itu pasti jadi manfaat buat kita tersendiri. Nah, contohnya nih, di contoh nyatanya untuk tugas-tugas sekolah. Kadang kita masih anggap remeh tuh, kita ngerjakannya mepet deadline, terus kita mengandalkan jawaban teman. Itu sebenarnya suatu hal yang gak seharusnya kita lakukan, karena kita tahu juga kalau nanti kita ujian, apalagi ujian menuju perguruan tinggi, kita gak mungkin bisa ngandelin jawaban teman, kita gak mungkin bisa nyontek jawaban teman. Dan untuk mempersiapkannya otomatis kayak kita perlu waktu, perlu mulai dari awal. Gak mungkin kita mempersiapkannya itu mepet-mepet hari H ujian gitu. Jadi segala sesuatunya teman-teman, kita gak boleh anggap remeh, karena hal-hal yang kita alami saat ini itu merupakan latihan bagi kita, merupakan ancang-ancang bagi kita untuk menghadapi hal yang lebih kompleks. Nah, selain itu teman-teman, selain masalah tugas-tugas tadi yang gak boleh kita remehkan, ada satu hal lagi yang gak boleh kita remehkan, yaitu firman Tuhan. Nah, ini ada di Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, ada salah satu contoh cerita Alkitab di mana tokoh ini meremehkan firman Tuhan. Nah, kita tahu kalau manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, mereka diperintahkan Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan atau pohon yang ada di tengah taman. Tapi karena mereka dua ini meremehkan perintah Tuhan itu dan akhirnya makan buah dari pohon itu, akhirnya mereka dapat akibatnya, mereka dapat imbasnya, di mana Tuhan jatuhkan hukuman untuk mereka, di mana mereka harus bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka. Nah, di situ kita tahu teman-teman, ketika kita meremehkan firman Tuhan, pasti akan ada akibat yang sebenarnya kita nggak pengen itu terjadi di kehidupan kita, tapi ya karena kesalahan kita itu tadi dengan meremehkan firman Tuhan itu, kita akhirnya dapat akibatnya gitu. Firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh di Alkitab kita itu sebenarnya digunakan untuk mengatur hidup kita, bukan menuju kebinasaan, melainkan Tuhan arahkan, oh harus A, harus B, harus C, itu karena Tuhan punya maksud dan tujuan gitu loh, supaya kita bisa hidup sejahtera juga dalam jalannya Tuhan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah jangan kita meremehkan suatu hal sehingga hal tersebut mendatangkan suatu malapetaka atau merugikan kita sendiri. Lebih baik kita bersulit-sulit dahulu, kita berusaha lebih keras di awal, sehingga di berikut-berikutnya kita punya ancang-ancang untuk menghadapi kehidupan kompleks berikutnya. Jadi itu tadi teman-teman renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk tidak menyepelekan, untuk tidak menganggap remeh suatu hal. Ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang membantu kami untuk mulai membiasakan diri, sehingga ketika kita menghadapi hal yang kompleks kami tidak takut, karena kami punya Engkau, karena kami juga sudah memiliki ancang-ancang. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kami mohon penyertaan-Mu, biarlah apapun yang kami lakukan hari ini, itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.